Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi malam kebetulan laptop saya ada kendala gitu ya. Jadi tidak bisa menghadiri pertemuan yang seharusnya kita laksanakan. Nah, tapi sebagai penggantinya, nah di sini saya akan membuatkan video tutorial terkait lanjutan materi kita. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas yaitu DML ya, atau Data Manipulation Language. Nah, DML itu apa? Nah, kita lihat secara tujuan praktikumnya gitu ya. Nah, yang pertama, ini kita nanti akan menambahkan data ke dalam tabel menggunakan insert gitu ya. Jadi kemarin kan kita sudah buat ya, contoh saya coba di Excel lah ya. Misalnya gini, kemarin kan kita sudah buat database si akad gitu ya, database sistem informasi akademik. Kemudian kita punya 3 tabel, ada tabel mahasiswa gitu, kemudian ada tabel mata kuliah, dan ada tabel KRS satu lagi ya. Nah, terus di sini masing-masing tabel ini sudah punya kolom gitu kan. Di mahasiswa kalau tidak salah ada NIM, NIM gitu ya. Kemudian nama dan seterusnya. Nah, ini kita contoh dua saja lah. Nah, yang dimaksud dengan menambahkan data ke dalam tabel menggunakan insert, berarti contoh di sini di tabel mahasiswa ini, nah kita tambahin data. Nah, contoh ya, misalnya kita tambahin NIM-nya 2020 210 gitu ya, misalnya 001 kayak gitu. Terus namanya misalnya Indah Purnama kayak gitu. Nah, ini disebut dengan namanya insert. Oke. Yang keduanya, mengubah data yang sudah ada menggunakan update. Nah, jadi misalnya contoh ini kita tambahin lah email ya, satu lagi email. Nah, di email ini misalkan sebelumnya sudah terisi gitu ya, sudah terisi indah@gmail.com misalnya gitu. Tiba-tiba si Indah ini ketika berjalannya waktu si emailnya dirubah gitu ya, diganti gitu maksudnya. Nah, maka kan datanya harus kita update. Nah, maka kita rubah menjadi misalnya indahpurnama@gmail.com. Nah, gitu. Itu disebut dengan update. Terus yang ketiganya ini menghapus data tertentu menggunakan delete gitu ya. Terus nanti juga ada sebetulnya satu lagi truncate gitu ya. Nah, cuman yang dimaksud dengan di sini adalah kita menghapus data. Nah, artinya data yang sudah ada, nah itu dihapus. Nah, berdasarkan apa di sini? Menggunakan istilahnya nanti ada kriteria ya, kriteria tertentu. Dia menghapus data tertentu menggunakan delete. Contoh lagi inilah sederhananya, ini misalnya kita hapus gitu. Nah, gitu. Atau semuanya bisa kita hapus, ya sama aja lah. Kemudian ada juga menggunakan klausa where gitu ya. Nah, dengan benar dan aman. Jadi misalnya delete, contoh gini ya. Ini Ctrl Z. Nah, kalau delete kan tadi dia biasanya menghapus semua ya, menghapus semua baris. Ini misalnya ada 10 baris sampai sini. Terus nanti perintahnya itu misalnya ibaratnya delete tabel mahasiswa ya, berarti data yang ada di sini semuanya akan terhapus gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini kita copy dah ya, misalnya gini. Oke, ini sampai sini. Nah, terus kita hapus tadi delete, sorry, kita menggunakan perintah delete. Nah, itu biasanya akan menghapus semua data yang ada di sini. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan where, kriteria where, nah kita misalnya hanya mau menghapus yang ini saja. Nah, berarti kan delete nanti where-nya itu adalah dengan NIM misalnya. NIM-nya adalah 001. Ya, maka yang terhapus yang ini aja. Nah, kayak gitu. Terus juga ada di sini nanti akan memahami dampak dari data manipulation language terhadap data dan juga relasi primary key, foreign key gitu ya. Jadi sebagai contoh
kita kan punya di sini ada satu tabel mahasiswa, ada tabel KRS gitu ya. Nah, di KRS ini kan sebetulnya ada NIM juga gitu ya. NIM. Nah, NIM itu kalau di sini jadi foreign key, nah kalau di sini dia primary key gitu. Nah, nanti dampaknya apa ketika misalnya contoh NIM ini dihapus terhadap KRS. Nah, kayak gitulah kita bahas. Oke, ini seperti yang sudah disampaikan, kita menggunakan database yang sudah ada, yang sebelumnya kita buat ya. Jadi ada database sistem informasi akademik dengan 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel KRS. Oke, langsung saja ya. Jadi silahkan teman-teman dibuka PG adminnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dibuka PG admin, oke ini ya. Oke, jadi seperti biasa kita cek dulu. Nah, ini si akad ya di sini. Saya close dulu deh. Oke, si akad. Kemudian tinggal klik kanan, kemudian query tool. Oke, pastikan nih di sini scroll aja ke bawah di bagian tabel. Nah, ada 3 tabel ya, KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Ini harusnya masih kosong ya, atau kalau sudah terisi ya nanti boleh ditambahkan. Misalnya select tabel mahasiswa ya. Oke, nah di sini ya ada NIM, ada nama, ada program studi, ada angkatan, ada email, dan ini dibuat pada gitu ya. Nah, kita akan coba isi, ini kan belum ada nih datanya. Nah, kita akan coba tambahkan perintah insert tadi. Oke, jadi ini perintah yang pertama insert ya, menambahkan data. Nah, kayak tadi lah di sini di Excel kita nambahin data yang berikutnya kayak gitu dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan data, jadi di sini ada yang pertama itu insert lengkap gitu ya. Nah, insert lengkap ini apa maksudnya? Dia menambahkan satu baris ke tabel mahasiswa. Jadi kan kalau di sini itu ada 3 ya, ada NIM, ada nama, ada email. Ya berarti semuanya diisi nih. Namanya, NIM-nya berapa, namanya siapa, emailnya apa. Nah, ini berarti insert lengkap bahasanya kayak gitu. Kalau tadi di sini kita punya NIM, nama, program studi, angkatan, email, create add, berarti ya ini semuanya diisi. Seperti itu. Nah, maka ini kita bisa insert ke dalam data kita. Jadi perintahnya adalah insert into. Nah, insert into, jadi kita akan memasukkan data ke tabel mahasiswa. Oke, di sini ya. Jadi insert into mahasiswa. Nah, nanti kita lihat nih, insert into mahasiswa. Nah, NIM-nya bisa kita lihat di sini, ini sesuai kolom ya maksudnya. Kan di sini NIM, nama, program studi, kemudian angkatan, email. Nah, sementara kalau di sini, nah NIM, ada NIM gitu ya, ada nama, ada program studi, ada angkatan, ada email, dan ada create add. Berarti harus sesuai ini gitu ya, jangan sesuai materi yang ada di PowerPoint. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu ada value-nya. Value itu artinya adalah nilainya. Jadi kan nilai NIM, nama, program studi, angkatan, dan email ini akan diisi apa. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Oke, contoh ya, insert into mahasiswa. Kemudian di sini kan kita akan isi berarti NIM-nya gitu ya, NIM, kemudian nama, kemudian program studi gitu ya. Terus kemudian angkatan. Oke. Kemudian email. Oke, kemudian create add ya. Nah, gini. Nah, tinggal diisi saja value-nya atau nilainya. Nih, di sini ada value ya. Jadi value-nya value dari NIM ini jangan sampai salah ya. Kemarin kita isi NIM-nya itu apa? Nih, kalau dilihat ini dia tipe datanya karakter.
ya berarti kalau karakter itu harus pakai kutip ya. Nah, contoh di sini nih, dia pakai kutip kayak gini. Nah, gitu. Jadi ini kita samain aja isiannya sampai sini, kecuali tadi ada tambahan yang create add ya. Nah, create add ini sebetulnya tidak harus diisi gitu. Nah, kenapa tidak harus diisi? Karena nanti itu akan terisi secara otomatis. Nah, kalau dilihat ini tipe datanya time snap ya, without time zone. Jadi berarti artinya dia akan diisi ketika data itu dimasukkan lah gitu bahasanya. Nah, ini kita hapus aja. Oke, gitu ya. Jadi isiannya ini NIM-nya, ini namanya, tipe datanya perhatikan aja ini teks, kemudian program tadi juga ini teks ya. Terus ini angkatan integer. Nah, ini nggak ada kutip ya. Terus ini juga email, ini karakter ini sama masih karakter atau teks. Ini create add itu diisi otomatis sesuai tanggal dan waktu sekarang. Nah, kayak gitu ya. Ya kalau udah ini tinggal kita jalankan aja perintahnya. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, ini bisa dilihat di sini query sudah berhasil ya, sudah berhasil dibuat. Nah, kalau kita sekarang select gitu, berarti kan tadi select from mahasiswa ya. Oke, kita tampilkan datanya. Nah, maka sudah ada di sini ya. Nah, bisa lihat nih yang yang waktunya itu disesuaikan dengan tanggal dan waktu pembuatan gitu ya. Oke, itu untuk yang pertama, ada insert lengkap gitu. Jadi silahkan dituliskan untuk kolomnya, kemudian diisi nilai dari kolom tersebut. Nah, ini berarti kan baru ada satu nilai seperti itu. Kalau ada dua nilai gimana ya, tinggal nanti diisi aja nilai berikutnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi insert banyak data sekaligus. Nah, ini sama, kita akan memasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Nah, di mana isiannya di sini lebih dari satu ya. Nah, ini pisahkan aja dengan koma nih. Nah, tadi kan di sini itu pakai titik koma ya. Nah, ini ganti pakai koma. Terus kita masukin lagi datanya di bawah. Nah, kayak gitulah. Ini tadi inimnya sama enggak? Oke, kita tambahin aja lah dua ini ya. Nah, ini kita copy boleh gitu. Ya, kita copy lah, ini belum ada. Tadi data yang pertama itu Citra ya. Nah, ini kan data yang kedua nih. Oke, ini kita copy. Di sini. Ini kita copy. Terus kita ganti yang ini. Nah, jadi nanti dia akan bertambah dua data gitu. Kalau mau tiga data gimana ya, sama aja gitu loh. Ini tinggal koma, kemudian di sini masukin lagi data yang ketiganya, misalnya 2023, terus kemudian ini 006. Terus kemudian namanya siapa? Misalnya Fitri gitu ya. Terus prodinya gitu ya. Misalkan di sini prodinya bahasa gitu. Terus kemudian tahun angkatannya misalnya 2024. Kemudian emailnya misalnya Fitri at ini nggak pakai string. Nah, Fitri at bahasa misalnya gitu ya .com, terserah lah isiannya apa. Nah, ini kan sudah kita buat nih, ini data baru ya semua, berarti harusnya sekarang ada 4 data. Lalu kita eksekusi, jalankan. Oke, ini sudah berhasil dibuat. Sekarang kita tampilin datanya. Nah, maka di sini kita lihat ada 4 data ya. Nah, kayak gitu. Jadi mau tambahin satu-satu atau secara keseluruhan, itu sama perintahnya pakai insert. Oke, next. Kemudian, nah ini tidak disarankan ya. Jadi insert tanpa menyebutkan kolom. Contoh di
mata kuliah. Oke, kita coba pindah dulu ke mata kuliah ya. Mata kuliah. Oke, nah ini kan di mata kuliah itu ada 3 kolom ya. Ada kode MK, ada nama MK, ada SKS. Ini sebenarnya bisa diisi untuk datanya gitu ya. Untuk datanya tanpa menyebutkan si nama tabel. Jadi kayak ini contohnya, insert into mata kuliah. Nah, ini kan kita masukin datanya ke mata kuliah gitu. Nah, tapi tidak menyebutkan nama kolomnya. Kan nama kolomnya ada 3 nih, ada kode MK, ada nama MK, ada SKS. Nah, kalau di atas kan disebutkan nih, insert into mahasiswa, kolomnya itu adalah NIM, nama, program studi, angkatan, dan email. Nah, tapi kalau di sini, ini juga bisa sebetulnya diisi gitu. Jadi insert, kemudian into, berarti mata kuliah. Nah gitu ya. Tadi kan disebutkan si apa namanya kolomnya. Jadi kode MK ditulis kayak gini. Kode MK gitu kan. Harusnya kan kayak gini. Kode MK kemudian nama MK, nama MK gitu ya. Kemudian SKS. Nah, harusnya kayak gini gitu. Tapi sebetulnya bisa aja langsung gitu, langsung diisi value. Berarti kan langsung aja di sini value-nya berapa. Misalkan kayak ini ya. IF ya, ini kita samain aja lah isinya. Oke. Nah, kayak gitu. Harusnya ini ditulis. Nih, tapi enggak gitu. Ini bisa nggak bisa gitu. Tapi ini sekali lagi tidak disarankan gitu ya. Jadi kalau kita hapus ini terus kita langsung value, ini akan ke input juga sama datanya. Oke, kita coba ya. Nah, ini sukses. Sekarang kita coba cek dia datanya masuk ya. Dia berurutan aja karena kan tadi IF masuk ke kode mata kuliah, kemudian algoritma masuk ke nama mata kuliah, kemudian SKS masuk ke 3 masuk ke SKS kayak gitu. Jadi ini bisa tapi tidak disarankan gitu ya. Ya disarankan sesuai aturannya saja, ditulis nama kolomnya kayak gitu. Oke, next berikutnya melakukan insert ke tabel relasi. Nah, kan kemarin kita bahas ya bahwa ada tabel relasi yaitu tabel KRS. Kita cek ya. KRS. Nah, di sini di KRS nih. Ini kan ada NIM dan ada kode mata kuliah di tabel KRS ya. Kemudian di tabel mahasiswa ada juga NIM. Di tabel mata kuliah ada juga kode MK. Itu sebutnya kan tabel relasi ya. Kalau misalnya NIM di tabel mahasiswa berarti disebutnya adalah primary key. Kalau NIM di KRS disebutnya foreign key. Kayak gitu. Kalau kalau kode mata kuliah di tabel mata kuliah dia sifatnya primary key. Tapi kalau kode mata kuliah di tabel KRS dia foreign key gitu. Jadi ini tabel relasi. Nah, kalau kita mau insert ke tabel relasi, berarti ke tabel KRS maksudnya. Maka ini kita perhatikan nih catatannya. NIM dan kode MK ini harus sudah ada di tabel induk. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya adalah datanya harus ada dulu nih di tabel, contoh ya gini. Kita cek di tabel mahasiswa. Nah, ini kan sudah ada ya, ini NIM-nya dengan 003, 04, 05, 06. Jadi nanti yang diinput ke KRS itu harus yang sudah ada di sini. Nah, nggak bisa misalnya kita input 007 ya nggak mungkin masuk gitu. Begitupun dengan yang mata kuliah. Nah, yang mata kuliah ini juga harus yang sudah terdata. Jadi berarti di sini ya kode MK-nya IF103 gitu ya. Oke, itu catatannya. Jadi si NIM-nya dan ini kan NIM ya. Nah, NIM 003
ini tadi sudah terdaftar di tabel mahasiswa. Nah, gini kan ya. Nah, kemudian ini 003 nih. Kemudian yang mata kuliah juga yang IF tadi sudah terdata. Nah, IF 103. Oke, di sini 101 ya. Ini kita rubah. IF samain dengan ini IF 103. Kemudian tahun akademiknya ya ini nggak usah kalau ini mah. Abaikan aja ya. Yang penting ini si tabel relasinya nih. Nah, si NIM dan juga kode MK yang diperhatikan. Nah, kalau semester ya terserah mau diisi berapapun gitu ya. Tapi ingat tipe datanya adalah integer. Nah, ini berarti integer. Kemudian tahun ajaran itu juga silahkan diisi. Ini tahun ajarannya 23-24 kayak gitu. Oke ya, jadi kita coba buat di sini berarti insert into KRS gitu ya. Nah, kemudian tadi kan kolomnya. Nah, kolomnya ada apa aja nih? Ada NIM, kode MK, semester. Ya samain aja kayak ini. Kalau di sini kan ID ya. Ini ID itu kalau nggak salah dia diisinya otomatis ya. Jadi nggak usah dimasukin, nanti dia akan berurutan gitu. Nah, berarti ID abaikan aja. Nah, NIM, kemudian kode MK, terus juga ada semester gitu. Kemudian ada tahun ajaran. Nah, gini. Kemudian value-nya apa ya yang harus ada tadi ya. Value-nya misalnya ini kita samain aja ini ya. Ini kan yang sudah ada. Oke. Ya sama ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, ini error. Bentar. Tipe datanya bentar ya. Ini KRST. Oh 9 ininya. Sorry ini aja lah ya. Ini karakternya kemarin di settingnya kurang. Oke, jadi 2324. Nah, gitulah ya. Biar ini. Oke, sekarang kita eksekusi lagi. Ntar ini kenapa error? Insert into KRS NIM tahun ajaran. Apa beda ini? Tahun ajaran, kemudian semester, kode MK, NIM. Ini NIM-nya 2023, kayaknya NIM-nya salah nih. Benar. Yang ada di coba kita cek ya di mahasiswa. Ada nggak 2023? Ini cek aja satu-satu ya, nanti salahnya di mana. Ini kan 2023 003 ini sudah ada ya. Terus kemudian di tabel mata kuliah berarti di sini IF 103 ini juga sudah ada. Semesternya ini semester 1, tahun ajarannya 2324. Oke, ini sudah benar. Ntar ini salahnya di mana? Oke, coba ini kita copy ya.
SQL karakter 88 pada minimalnya. Oke, jadi nggak boleh pakai ini ya tadi strip ya. Nah gitu. Jadi dibaca lagi aja aturan-aturan yang sudah kemarin kita buat sebuah apa namanya unik ataupun cek ataupun validasi. Nah tadi kan seperti kalau kita lihat di KRS itu karakternya maksimal 9 ya kalau nggak salah. Nah ini ya, ini 9. Terus kemudian apa berarti dia ada verifikasi karakter lain. Nah itu tadi yang errornya di sana, kenapa bisa nggak masuk data gitu. Jadi disesuaikan aja. Tadi saya lupa aturannya makanya nggak bisa input datanya. Nah tapi setelah dicek itu sudah bisa lagi. Nah sekarang kalau kita tampilkan data KRS maka di sini sudah ada ya. Nah ini ID-nya ini 2 ya, berarti sebelumnya ada data yang dihapus, harusnya kan dimulai dari 1 nih. Nah tapi dia itu sudah ada data sebelumnya, berarti yang satunya dihapus, maka dia melanjutkan 2. Kemudian ini NIM-nya, ini kode MK-nya, ini semesternya, ini tahun angkatannya. Nah kayak gitu. Oke, jadi ini sudah berhasil sampai ke insert tabel relasi gitu ya. Nah catatannya ini yang perlu diingat, NIM dan kode MK ini harus sudah ada di tabel induk. Maksudnya tabel induk itu berarti tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah gitu ya. Oke, next yang berikutnya ada update untuk mengubah data. Oke. Contoh tadi ya. Nah, ini seperti email lah. Update email gitu. Nah, misalnya kita akan mengubah email mahasiswa tertentu. Nah, maka di sini akan kita gunakan update dengan where ya. Jadi nanti biar lebih spesifik. Nah, contoh di sini akan dihapus akan diubah data mahasiswa dengan NIM 003. Berarti dengan NIM 003 ini kita cek siapa ya, coba di sini 003 itu Citra ya. Nah si Citra ini untuk emailnya akan dirubah, asalnya kan citra@if.com. Nah kita akan ubah nih menjadi citra.lestari@if.com kayak gitu. Berarti update mahasiswa. Nah set email artinya email itu akan dirubah menjadi citra.lestari@if.com where nah dimana NIM-nya adalah 2023.003 gitu. Jadi maksudnya adalah NIM dengan 2023.003 itu emailnya akan diganti menjadi citralestari@if.com. Nah kenapa dengan NIM gitu ya, kenapa nggak pakai nama aja pak gitu, atau misalnya kenapa nggak pakai angkatan aja ya, karena ini kan si NIM itu adalah primary key dari tabel mahasiswa. Nah itu gunanya primary key gitu ya. Oke, kita coba perintah yang ini. Oke ya, nah ini update mahasiswa, set email citra.lestari@if.com. asalnya kan Citra Lestari aja ya emailnya nih. Nah kita rubah kayak gitu. Oke, oke udah berhasil. Sekarang kita coba cek lagi datanya. Nah maka dia harusnya sudah berubah. Yang mana Citra. Oke ini, nah citralestari@if.com seperti itu. Next, update lebih dari satu kolom. Nah kalau ini misalnya kita mau mengupdate program studi gitu ya. Nah jadi update mahasiswa program studi itu dirubah menjadi teknik informatika. Kemudian angkatannya 2024. NIM-nya, NIM yang jadi acuannya siapa yang mau dirubahnya gitulah bahasanya. Jadi
kita akan merubah NIM 2023-005 menjadi Teknik Informatika dan tahun angkatannya 2024. Nah, kayak gitu. Jadi contoh tadi kan yang 005 ini ya Eka Putri ya. 005 ya. Eka Putri nih. Eka Putri itu program studinya informatika. Nah, dia akan dirubah biar lebih lengkap teknik informatika. Nah, kayak gitu. Terus kemudian angkatannya 2024. Ini sih sebetulnya masih sama lah ya. Kalau mau dirubah ya 2023 juga boleh. Nah, tapi yang perlu diperhatikan where NIM, di mana NIM-nya adalah di sini 005. Artinya data si Eka Putri ini itu program studinya akan dirubah menjadi Teknik Informatika. Untuk angkatan itu tetap 2024 ya. Kalau mau dirubah 2023 ini kita edit aja kayak gini, 2023 gitu. Tapi kan masa angkatan berubah gitu ya. Nah, gitulah. Oke. Kita masukin perintahnya. Oke, sekarang kita cek. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, ini Eka Putri ya. Sekarang sudah berubah. Dia menjadi Teknik Informatika. Kayak gitu. Tadi sorry itu kan masih satu kolom ya. Atau ini dia ngerubah ya 2023 gitu lah. 2023 nih. Nah, itu kan tadi di materinya update lebih dari satu kolom ya, berarti dua kolom. Kita rubah mana ini? Nah, ini ya, angkatannya 2023 lah. Oke. Kita jalanin lagi. Sudah berhasil. Sekarang kita buka datanya, harusnya berubah menjadi 2023 ya. Nah, ini ya. Jadi Eka Putri tadi kan prodinya dirubah jadi Teknik Informatika angkatannya 2023 gitu. Intinya dia merubah lebih dari satu kolom lah. Nah, pisahin aja pakai koma. Nah, kalau ini kan tadi hanya satu kolom nih. Set email Citra Lestari. Nah, kalau ini set email set program studi Teknik Informatika dan angkatan 2024 kayak gitu. Kemudian bisa juga ini update banyak baris. Nah, tapi ini hati-hati biasanya ya. Contoh misalnya update di tabel mahasiswa set angkatan menjadi 2025, where angkatan 2024, di mana angkatan 2024. Jadi maksudnya adalah angkatan 2024 itu semuanya akan dirubah menjadi 2025. Nah, ini ya hati-hati gitu, tergantung kebutuhan apakah memang mau dirubah atau tidak gitu. Contoh kalau kita lihat kan di sini nih. Angkatannya itu ada yang 23, ada yang 24, ada yang 23, ada yang 23 kayak gitu. Nah, ini contoh lah. Yang angkatan 23 ini mau kita rubah semuanya menjadi angkatan 2024. Nah, berarti ini kita set angkatannya tadi menjadi 2024 gitu ya. Terus kemudian angkatannya itu adalah 2023 gitu. Nah, jadi angkatan 2023 akan dirubah menjadi 2024. Contoh ya. Oke, berhasil. Sekarang kita jalankan. Nah, maka udah nggak ada tuh angkatan 2023 karena dia semuanya diganti 2024. Ya, ini tergantung kebutuhan lah. Kalau memang mau diganti semuanya, silahkan. Kalau di Excel itu kayak inilah ya, kayak replace kayak gitu. Kan biasanya ada tuh di Excel. Nah, ini misalnya contoh ya Indah Purnama ini mau kita rubah semuanya menjadi Agus gitu misalnya. Ya Ctrl C gitu kan. Kemudian kita replace. Nah, Indah menjadi Agus misalnya. Ya semua data Indah ini semuanya akan hapus menjadi akan berubah menjadi Agus. Nah, kayak gini. Itu sama tadi kayak update yang angkatan 2023 menjadi 2024. Oke, next. Update tanpa where. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi contoh update mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa ini mau kita update. Set program studi informatika. Nah, ini hampir sama sih dengan yang tadi gitu ya. Jadi
program studinya akan dirubah menjadi informatika, tapi kita nggak tahu eh, mahasiswa siapa gitu kan. Contoh ini kan program studi itu ada bahasa, ada sistem informasi, ada informatika, ada teknik informatika. Nah ini kita rubah nih, si mahasiswa itu kita set program studinya menjadi informatika, tapi nggak disebutkan siapa yang dirubahnya. Jadi bahaya, semuanya nanti akan berubah menjadi teknik informatika gitu ya. Nah maka ya bagusnya ini pakai where gitu ya, where nim misalnya sama dengan berapa. Nah jadi jelas kalau mau dirubah yang misalnya si Citra gitu ya, ya tinggal masukin aja berarti nimnya 003 menjadi teknik informatika atau informatika. Nah, seperti itulah. Oke, next berikutnya delete. Nah, delete ini menghapus data. Yang pertama delete dengan where gitu ya. Nah, contoh ini delete from mahasiswa where nim. Nah, berarti hanya menghapus nim 005. Berarti hanya ini aja nih. 005 itu Eka Putri ya. Nah, dia hanya akan menghapus data mahasiswa Eka Putri. Nah, perlu diperhatikan juga karena kan dia relasi ya. Tadi kita cek yang di KRS dulu deh. Itu yang dimasukin siapa? Oke, 003 bukan ya. Jadi harusnya masih aman, masih ada datanya. Nah, ini kan 005 yang kita masukin. Nah, delete from mahasiswa where name sama dengan name-nya siapa yang mau dihapus gitu. Jadi delete from mahasiswa where name sama dengan berapa tadi name-nya? 005 ya. 2023 005. Nah, berarti ya ini aja yang akan dihapus. Kalau yang lainnya tetap ada. Itu. Kemudian kita delete. Nah, kita coba tampilin lagi datanya. Nah, maka udah nggak ada tuh 005, dia nggak ada. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya delete from mahasiswa aja, nah gitu ya. Ini akan menghapus semua data yang ada di tabel mahasiswa. Jadi ini nggak kita pakai ini, gitu ya. Ini ya ini semuanya akan kehapus kalau delete from mahasiswa. Nah, ada juga di sini delete dengan relasi ya, on delete cascade. Jadi jika jika mahasiswa dihapus, nah data KRS-nya juga ikut terhapus. Contoh tadi kan, nah yang KRS ya, ini kita tampilin dulu. Nah yang ada itu 003 ya, si NIM-nya. Berarti ketika nanti NIM 003 ini dihapus dari data mahasiswa, ya maka di KRS-nya akan terhapus juga. Itu namanya kondisi yang disebut dengan delete cascade. Jadi jika mahasiswanya dihapus, maka data KRS-nya akan ikut terhapus juga. Oke, contoh gitu ya. Delete from mahasiswa gitu kan. Kemudian where nim-nya berapa tadi? KRS-nya dicek dulu nih. Nah ini 003 ya. Where nim itu adalah 2023 003. Nah maka ini KRS-nya akan kehapus ya. Kita coba. Oke, sukses. Sekarang kita coba buka KRS-nya. Nah ini nggak ada gitu, karena ketika tabel induknya dihapus ya, maka data yang ada di tabel anaknya nggak akan ikut terhapus juga gitu. Itu disebut dengan namanya on delete cascade. Terus ada juga delete banyak baris. Nah kalau tadi kan kita delete itu satu baris ya. Nah misalnya kita mau menghapus baris yang angkatannya 2023, ya maka nanti semua mahasiswa yang angkatan 2023 itu akan ikut terhapus gitu ya. Nah karena ini kan tadi kondisinya angkatannya 2023 semua ya, kalau tidak salah.
Oh 24, nggak ada yang 23 ya. Atau kita tambahin satu data ya, bentar kita tambahin. Tadi siapa yang kehapus ya? 6 4 5 6. Yang masih ada itu 4 4 dan 6. Oke, yang 5 kita tambahin lagi nih. Oke. Angkatannya yang mau dihapus angkatan 23 misalkan. Oke, kita tambahin lagi data baru. Sorry. Kenapa hapus ini? Oke, di sini misalkan 3 aja lah ya. Nah, tadi kan yang ada itu saya tambahin lagi 1 misalnya, terus jangan 1, dari 7 gitu ya, 8 9 lah gitu. Namanya misalnya ini Putri, ini misalkan, nah gitu aja, bebas lah ya. Angkatannya 23 nih semua ya. Jadi nanti seluruh angkatan 23 rencananya akan kita hapus. Nah, tapi ini kita tambahin dulu datanya. Apa ini error? Oh, emailnya duplikat. Ini emailnya nggak boleh duplikat ya. Nah, misalkan gitulah ya. Oke, kita masukin. Oke, sudah berhasil. Kalau kita cek sekarang datanya sudah bertambah. Oke, ada yang 23, ada yang 24. Nah, sekarang mau kita hapus gitu. Mahasiswa yang angkatannya 23. Jadi semua mahasiswa angkatan 2023 yang ini, maka semuanya akan ikut terhapus. Nah, perintahnya ini delete from mahasiswa where angkatan ini kurang dari 23. Berarti kalau mau ngapus yang 23 kan kita di sini nggak ada ya, 23 ke bawah nggak ada, ada juga 24 gitu. Atau ya ganti aja ini sama dengan gitu, jangan lebih kecil. Nah, kayak gitu. Terserah sebetulnya. Ini lebih ke logikanya aja. Kalau mau ngehapus semua angkatan dari 2024 ke bawah ya kita hapusnya kayak gini gitu. Tapi kalau mau 23 aja ya berarti kayak gini. Nah, terserah mau pakai yang mana. Misalkan kita gini aja ya. Jadi angkatan yang kurang dari 2024 itu akan semuanya dihapus. Oke. Delete from mahasiswa where angkatan kurang dari 2024. Nah, artinya semua angkatan di bawah 2024 itu akan dihapus. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, maka sudah tidak ada data mahasiswa yang angkatan 2023. Kayak gitu. Jadi ini delete banyak baris ya. Ya tergantung kebutuhan aja lah. Terus ada delete tanpa where. Nah, ini bahaya. Jadi kalau misalnya kita delete tanpa where berarti kan sama halnya kayak tadi. Itu tidak ada yang jadi acuan data mana nih yang mau kita hapus. Jadi delete from mahasiswa. Ya ini semua data mahasiswanya akan ikut kehapus gitu kalau kita pakai ini. Nah, jadi dari mulai data yang 006, 004 ini semuanya baris ini ya, maksudnya bukan cuma NIM-nya aja, semuanya akan ikut terhapus. Itu kalau kita delete from mahasiswa aja. Oke, nah ini bedanya. Ada delete, ada truncat gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan aja nanti silahkan. Kalau misalnya delete ini itu bisa kita pakai menggunakan atau kita kombinasikan dengan where lah gitu. Nah, ini tidak bisa gitu ya. Terus ini delete ini lebih lambat, truncat ini lebih cepat gitu. Cuman nanti penggunaannya gitu itu disesuaikan aja. Kalau sekiranya memang perlu delete ya silahkan pakai delete. Kalau misalkan truncat ya silahkan truncat.
Terus truncat ini biasanya tabelnya jangan berelasi ya. Kalau berelasi ya nggak akan terhapus gitu. Kalau mau dia sorry, kalau tabelnya berelasi tadi pakai delete karena dia cascade gitu ya. Nah, tergantung kebutuhan aja lah. Contoh nih, ini truncat tabel mahasiswa. Kalau pakai delete ini berhasil, tapi kalau pakai truncat nggak bisa. Nah ini ya, ini kita jalankan nih. Ini dia gagal, nah, karena ada keterangannya. Tidak bisa gitu ya, karena dia itu ya bahasanya berelasi lah dengan tabel KRS. Tapi kalau ini pakai delete from, sorry, yang mahasiswa gitu, ini berhasil. Ya, delete from, walaupun dia ada relasi gitu loh. Nah ini saya hapus, hilang semua jutanya. Ya kita coba cek lagi. Maka di sini udah nggak ada data mahasiswa. Nah gitu bedanya. Jadi ya silahkan aja digunakan, apakah mau pakai delete, apakah mau pakai truncat gitu. Oke, nah ini untuk praktikum mandiri silahkan dikerjakan ya. Jadi saya harap setiap materi yang disampaikan itu dicoba gitu loh. Karena kan ini materinya continue gitu. Artinya ketika materi ini terlewat satu aja gitu ya, kedepannya nggak akan bener gitu. Makanya coba teman-teman ini tiap pertemuan yang saya sampaikan itu dipraktekkan secara mandiri. Oke, rangkumannya jadi ada insert untuk menambahkan data, kemudian ada update untuk mengubah data gitu ya, ada delete untuk menghapus data, kemudian ada where. Nah ini where ini semacam kondisi lah gitu, kayak contoh kita mau hapus data, datanya data yang mana gitu kan. Jangan sampai delete tapi nggak pakai where, ya akan kehapus semua gitu. Begitupun dengan select ya, kemarin kan kita bahas select juga sama, itu pakai where. Nah ini select digunakan untuk cek data sebelum DML. Oke, itu saja mungkin untuk materi kita ya di pertemuan 10 terkait data manipulation language. Jadi silahkan praktikumnya dikerjakan secara mandiri. Kemudian nanti minggu depan mudah-mudahan tidak ada kendala, kita melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.